Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dari Sukardi yang pada kesempatan ini akan menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia tentang kebahasaan teks cerita novel sejarah. Bahasa merupakan suatu medium yang digunakan di dalam sebuah karya sastra. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat bersifat konvensional. Artinya berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakai bahasa. Oleh karena itu, pengarang pun di sini bebas untuk menggunakan bahasanya sesuai dengan keinginan dan hasil konvensi masyarakat bahasa. Bahasa yang digunakan oleh pengarang yang pertama yaitu bermakna konotatif. Artinya makna kata yang tidak sebenarnya yang digunakan di dalam suatu karya. Nah, selain konotatif, maka bahasa yang digunakan oleh pengarang bersifat emotif. Artinya bersifat emosional pengarang ketika mencurahkan idenya ke dalam suatu bentuk karya sastra. Bahasa yang konotatif dan emotif ini sengaja digunakan pengarang untuk merekayasa bahasanya dengan berbagai ragam gaya bahasa untuk pencitraan di dalam sebuah karya sastra dengan beragam pengucapan atau style. Untuk memahami karya sastra, maka si pembaca karya sastra memerlukan suatu kompetensi sastra yang harus dimiliki. Jadi, kalau pembaca karya sastra mempunyai suatu kompetensi sastra, maka keseluruhan kompetensi yang memungkinkan pembacaan dan pemahaman karya sastra tersebut akan mudah untuk dipahami oleh pembaca berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Dengan adanya kompetensi sastra ini, memungkinkan munculnya suatu prinsip bahwa setiap karya sastra pada dasarnya merupakan pengejawantahan suatu sistem yang harus dikuasai oleh pembaca. Nah, dengan demikian, ketika si pembaca mempunyai suatu kompetensi tentang sastra, maka si pembaca itu akan mudah untuk memahami sebuah karya sastra yang sedang ia baca. Nah, sikap konvensi yang dimiliki oleh pembaca sastra akan membedakan teks sastra dan bukan sastra berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Nah, dengan demikian, maka si pembaca karya sastra bisa paham bahwa teks tersebut masuk ke dalam sastra atau bukan sastra. Yang kedua, kompetensi sastra yang dimiliki oleh pembaca sastra akan mampu membedakan teks prosa dengan puisi. Secara harfiah, kita bisa melihat dengan jelas perbedaan prosa dengan puisi. Namun, di sini ada prosa yang puitis dan ada puisi yang prosais. Nah, disinilah maka pembaca dapat membedakan dua karya tersebut berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Yang ketiga, kompetensi yang dimiliki oleh pembaca karya sastra akan mampu membedakan jenis-jenis novel. Misalnya, novel detektif, novel sejarah, dan novel fiksi ilmiah. Nah, mereka akan dengan mudah untuk membedakan jenis-jenis novel tersebut. Kemampuan kompetensi yang keempat yaitu pembaca karya sastra mampu membedakan jenis-jenis puisi, terutama puisi lama. Di antaranya pantun, gurindam, dan syair. Walaupun kesemua karya sastra ini adalah puisi, namun isinya adalah berbeda. Jika kita lihat bahwa bahan dasar sebuah novel sebagaimana tadi sudah dijelaskan adalah bahasa. Jadi bahasa itu merupakan medium
yang digunakan oleh pengarang dalam mencurahkan ide-idenya dalam bentuk karya sastra. Bahasa ini merupakan sistem tanda. Artinya, sistem tanda ini bisa bermakna dan disepakati oleh masyarakat yang tadi disebut dengan konvensional. Nah, sistem tanda ini akan melengkapi suatu konsep yang dijelaskan untuk membentuk suatu kesatuan makna. Nah, dengan perlengkapan konseptual ini, maka akan dijadikan sebagai dasar pemahaman dunia nyata dari karya sastra yang dibaca oleh para pembaca. Dan yang kedua, perlengkapan konseptual ini akan menjadi dasar komunikasi antar anggota masyarakat. Nah, selain sistem tanda, maka bahasa pun mempunyai sifat yang lain, yaitu bahasa itu lincah, bahasa itu luwes, bahasa itu longgar, licin, dan arbitrer. Oleh karena itu, dengan sifat-sifat bahasa yang lincah, luwes, longgar, licin, dan arbitrer ini, maka tidak ada satu bahasa pun yang universal. Karena tiap-tiap negara atau tiap-tiap daerah mempunyai bahasanya tersendiri. Berikut kita bahas mengenai kaidah kebahasaan novel sejarah. Yang pertama, novel sejarah banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Artinya, kata-kata lampau yang digunakan di dalam novel sejarah masih banyak ditemukan. Contoh, A. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini kata yang bermakna lampau itu adalah prajurit. Prajurit itu kalau sekarang adalah tentara. Kemudian yang kedua, kita lihat banyak dalam hal Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terperangah. Apalagi bila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau pendapat umum, dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. Nah, kita di sini berbicara Gajah Mada. Padahal Gajah Mada ini adalah patih pada kerajaan Majapahit yang dulu. Dengan sumpahnya yang terkenal yaitu Amuktipalapa. Nah, di sini kita masih berbicara tentang Gajah Mada. Nah, karena Gajah Mada ini menjadikan suatu sejarah dalam perkembangan bangsa Indonesia sejak sejarah dimulai. Ciri yang kedua, banyak kata yang menyatakan urutan waktu yang dinyatakan dengan konjungsi kronologis dan konjungsi temporal. Kita lihat yang pertama, setelah juara gelar itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Setelah berarti ada perbuatan sebelumnya. Jadi ada kegiatan yang dilakukan. Setelah kegiatan itu dilakukan, maka majulah ke perbuatan yang selanjutnya. Nah, itu berarti setelah termasuk ke dalam konjungsi kronologis. Yang B kita lihat, sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan, Gagak Bongol. Sementara itu, di mana pecandian akan dilakukan? Aku usahakan malam ini sudah diketahui, jawabnya. Sejak, kita lihat di sini. Sejak adalah menunjukkan waktu. Sejak ini menunjukkan waktu. Oleh karena itu, karena menunjukkan waktu, maka kerja ini termasuk ke dalam kata kerja temporal. Yang ketiga, banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau yang lebih dikenal dengan kata kerja material. Contoh, di dalam teks ini terdapat banyak tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Kita lihat contohnya. Di depan Ratu Biksu Gayatri yang berdiri, Sri Gitardia duduk bersimpu. Mbantua itu melanjutkan tugasnya. Kali ini untuk sekedar kedaton dia Wiyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya. Atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya
yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis, yang menulari siapapun untuk menangis. Diyahwiyat sama sekali tidak menitikkan air mata, manakala menatap segenap wajah yang hadir di ruangan itu. Yang hadir dan melekat di benaknya justru wajah Rakrian Tanca. Ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam keris ke dada prajurit tampan itu masih terbayang melekat di kelopak matanya. Nah, ini banyak kata-kata yang merupakan tindakan atau suatu perbuatan. Misalnya ini, tindakan di sini ada kata berdiri, kemudian duduk bersimpu, melanjutkan tugas. Kemudian ada lagi di dalam contoh ini yang merupakan tindakan itu menampakkan. Nah, menampakkan berarti ada suatu tindakan. Jadi seolah-olah seperti menunjukkan. Nah, ini salah satu ciri yang ketiga, yaitu banyak menggambarkan suatu tindakan atau banyak menggunakan kata kerja mental. Ciri yang keempat dari kebahasaan teks sejarah atau nova sejarah, yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Cirinya mengatakan bahwa menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Itu ciri-ciri kata yang menggunakan kalimat tidak langsung. Contoh di dalam kalimat, menurut sang patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Ini ada menurut, jadi menurut ini artinya si tokoh ini menceritakan kembali apa yang dilihatnya oleh pelaku yang pertama, diceritakan oleh orang kedua, jadi menceritakannya kepada orang ketiga. Jadi menurut. Nah, inilah salah satu contoh dari kata yang menunjukkan kalimat tak langsung. Kemudian kita lihat yang di contoh yang B. Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Gali tentang masalah itu. Nah, di sini ada yang dicetak miring, menyatakan. Menyatakan ini menunjukkan kata yang digunakan di dalam kalimat tidak langsung. Berikutnya yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Jenis kata kerja ini disebut kata kerja mental. Kita lihat contoh. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggot. Nah, ini ada pikiran, jalan pikiran. Nah, dengan jalan pikiran ini berarti ada sesuatu yang dipikirkan. Ada sesuatu yang dipikirkan, jadi sesuai dengan jalan pikirannya. Kita lihat contoh yang kedua. Melihat itu, tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Pati Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Di sini ada kata yang menunjukkan kata kerja mentalnya, yaitu adalah berpikir. Kebahasaan yang keenam yaitu banyak menggunakan dialog. Dialog itu atau disebutkan dengan kalimat yang langsung. Jadi selain yang tadi, selain kalimat tidak langsung, di dalam kebahasaan teks sastra atau novel sejarah banyak juga menggunakan dialog. Kita lihat di sini. Teks ini merupakan dialog antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya, yang ditandai dengan tanda petik. Ciri yang ketujuh yaitu banyak menggunakan kata sifat atau deskripsi linguis. Kita lihat di dalam contoh atau penggalan teks cerita sejarah atau novel sejarah. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit.
pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu, terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Si Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Dahak Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku. Nah, di sini ada kata sifat yang menunjukkan sifat dari Gajah Mada, yaitu berwibawa. Penggunaan bahasa yang lain, yaitu adalah penggunaan makna kias. Jadi di dalam novel sejarah itu banyak menggunakan makna kias, artinya makna-makna yang tidak sebenarnya. Kita lihat dalam contoh nomor 1. Di antara para ibu yang terpukul hatinya, hanya Ibu Ratu Raja Patni Biksunui Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Nah, di sini terpukul hatinya bukan hatinya yang dipukul, tetapi mengandung makna yang lain. Yang kedua, mampukah Chandra Kirana menjadi tulang punggung pendamping istrinya menyelenggarakan pemerintah? Di sini ada kata tulang punggung, bukan tulang punggung yang ada di tubuh kita, ya. Tapi ini berhubungan dengan tanggung jawab dalam suatu keluarga. Yang ketiga, di sebelahnya Gajah Mada membeku. Nah, ini ada kata membeku. Biasanya yang membeku itu adalah es. Tetapi di sini adalah Gajah Mada yang membeku. Jadi di sini adalah diam. Selain makna kias, teks cerita sejarah atau novel sejarah itu banyak juga menggunakan peribahasa. Kita lihat di nomor 1. Hidup rakyat Majapahit boleh dikatakan gemah ripah loh jinawi, kerta tata raharja. Hukum ditegakkan, keamanan negara dijaga, menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram hidup di bawah panji gula kelapa. Nah, ini ada gemah ripah loh jinawi, kerta tata raharja. Jadi di sini artinya keadaan suatu negara yang subur makmur. Yang kedua, Singa Parapen yang juga disebut Bango Lumayang terpaksa harus menebus dengan nyawa untuk ameng-ameng nyawa yang dilakukannya. Nah, ini ameng-ameng nyawa adalah peribahasa. Peribahasa yang digunakan di dalam teks sejarah sastra. Demikianlah untuk uraian tentang kebahasaan teks cerita sejarah atau novel sejarah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.